Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma salatu wassalamu ala asrafil anbiya Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muktaramin yang saya hormati, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus akhasul khusus Sayyidil Walid Romo Kiai Haji Munif Muhammad yang saya hormati, sesepuh yang hadir di majelis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satunya tanpa menghormati, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Begitu juga yang saya hormati Sahibul Bait, Sahibul Ma'had, Hadratus Syekh Kiai Maksum hafizahullah ta'ala wa mata'nallahu bihayatih. Juga segenap dzurriyyahnya yang telah memberikan tempat dan penghormatan yang sangat istimewa, yang tidak bisa dibalas dengan untayan kata kecuali iringan doa jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Yang saya hormati para hadirin yang telah hadir di majelis ini dalam rangka mengikuti kajian kitab Manahijul Imdad, juga tali ikat sanad kitab Manahijul Imdad. Pertama-tama, ayo kita panjatkan puja-puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan iman, taufik wa hidayah, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka thalabul ilmi dengan ucapan alhamdulillah, dan juga sholawat salam kita panjatkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga dengan salawat tersebut kita dicatat dan diakui sebagai umatnya, sehingga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, saya yang berada di hadapan kalian mewakili dari dzurriyyah mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban hadir di majelis ini dalam rangka kajian dan tali ikat sanad ijazah sanadan kitab Manahijul Imdad. Kalau kita bahas-bahas ijazah sanadan, tidak ada yang pantas kecuali dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di dalam ayat, konteks ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman az-dzikra, inna nahnu nazzalna dzikra, bukan Al-Qur'an. Maksudnya apa? Bahwa az-dzikra di sini adalah segala wahyu,
wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga wahyunya. Dan wahyunya Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah Al-Qur'an. Tapi bukan hanya Al-Qur'an. Kalau hanya Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menuturkan inna nahnu nazzalna Al-Qur'an. Tapi Allah Subhanahu wa taala menuturkan az-dzikra. Mananya zikra umum, yaitu ada segala wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga keontektikan wahyu tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dengan apa? Allah Subhanahu wa taala mencetuskan, menciptakan qurra hufaz untuk menjaga keontektikan Quran supaya tidak dirubah. Yang mana dari manhajnya kaum Syiah bahwa Al-Qur'an yang ada di sini tersebut itu adalah bukan Al-Qur'an yang benar. Al-Qur'an yang benar itu besok akan dibawa oleh Imam Mahdi. Nah, itu adalah manhaj yang keliru. Di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan, menjaga Al-Qur'an dengan para qurra. Sampai tersebut yang barusan ada di surat Al-Kahfi, inna jahalna. Mesti sampean mengerti. Barusan viral mungkin setahun 2 tahun. Mengetahui karena qurra ini salah. Inna ja'alna. Dengan apa mengetahui? Dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan qurra dan para hufaz. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan otek-tikannya Al-Qur'an dengan para qurra, Allah Subhanahu wa taala menjaga keontektikan hadis dengan sanad. Bukan hanya hadis saja, tapi begitu juga sesuatu segala yang bercabang dari Quran dan hadis. Yaitu dengan apa? Allah menciptakan para ulama dan memberikan qawaid, konun atau undang-undang untuk menjaga keontektikan wahyunya Allah Subhanahu wa taala dan segala yang bercabang dari Quran dan hadis. Makanya tersebut dalam bahwa penjagaan keontektikan wahyu Al-Qur'an itu bukan hanya di zaman sekarang, mulai zaman sahabat tersebut itu juga dijaga. Dulu diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari itu salah satu dari sahabat yang mana beliau menuturkan suatu hadis di depan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yastaghrib, merasa heran, kok saya enggak pernah mendengar hadis ini. Ya Abu Musa al-Asy'ari, atini syahiden, berikanlah saya 2 saksi sehingga aku bisa menjamin bahwa yang Anda ucapkan tersebut itu hadisnya Rasulullah SAW. Kalau tidak, saya akan memecut atau mencambuk kamu karena kamu berbohong dengan hadisnya Kanjeng Nabi. Begitu juga akhirnya Abu Musa al-Asy'ari, ya Sayyidina Umar, bukan hanya 2 saksi, bahkan saya akan bawakan saksi yang kecil dari kaum saya. Maksudnya apa? Bahwa hadis tersebut sangat masyhur di kampungnya Abu Musa al-Asy'ari sehingga anak kecil pun mengetahui bahwa hadis tersebut itulah hadis dari Rasulullah SAW. Yang perlu dikutip dari cerita ini adalah kehati-hatiannya Umar bin Khattab mencari keontektikan wahyunya Rasulullah SAW. Bukan hanya itu, bukan hanya di era sahabat, di era para tabi'in. Di era para tabi'in diceritakan di dalam Khalifah Abbasiyah bahwa di Raja Harun ar-Rasyid. Beliau ketika berada dalam kekuasaannya datanglah seorang Yahudi. Yahudi datang ke Kerajaan Harun ar-Rasyid meminta supaya ditempatkan di Khaybar. Khaybar itu adalah di daerah Jazirah Arab dekat di tanah Madinah, sekitar perjalanan 1,5 jam. Orang Yahudi tersebut meminta supaya ditempatkan lagi di Khaybar, yang mana diketahui bahwa di cerita
di sejarah bahwa orang Yahudi diusir dari Khaybar pada zamannya Sayyidina Umar. Orang Yahudi tersebut sudah lama kurun di era Abbasiyah, meminta supaya ditempatkan lagi di tanah Khaybar. Akhirnya orang Yahudi tersebut, ya Harun Rasyid, saya tersebut meminta, bukan hanya meminta, saya membawa bukti bahwa saya itu pantas kembali lagi di tanah Khaybar, yaitu adalah surat perjanjian suluh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Fathul Khaybar, di pembukaan atau Fathul Khaybar. Setelah itu Harun Rasyid bagaimana? Di dalam ini tulisannya Sayyidina Ali, dan juga ada tanda tangannya sahabat Abu Sufyan dan sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Sayyidina Khalifah Harun Rasyid bingung, loh, ini memang ada buktinya, butuh otentiknya, dan ditandatangani oleh para sahabat. Gak bisa bahwa ini adalah zaman yang suluh perdamaian dari Rasulullah, kok saya melarang dia untuk kembali. Bingung Khalifah Harun Rasyid. Akhirnya berkumpul memanggil salah satu ulama, yaitu Abdullah bin Mubarak. Harun Rasyid bermusyawarah dengan Abdullah bin Mubarak, menceritakan apa yang dituturkan oleh orang Yahudi tersebut. Setelah tersebut diketahui, dilihat teks suluhnya, teks perdamaiannya, akad perdamaiannya. Setelah dilihat, Abdullah bin Mubarak berkata pada Khalifah Harun Rasyid, mengatakan, Yahudi ini tukang goroh, hadzal Yahudi kadzab, Yahudi tersebut orang yang berbohong. Bagaimana ya ya Abdullah bin Mubarak, kamu kok mengatakan goroh? Ini ada buktinya, ini ada akadnya, ini ada tanda tangannya, kok Anda mengatakan itu adalah sesuatu yang bohong? Ya Khalifah Abdul Rasyid, kasyafna bis sanad, kita buka, kita ketahui keontektikan tersebut dengan sanad. Ya apa? Yaitu sanadnya adalah Abu Sufyan, tanda tangannya Abu Sufyan dan Sa'ad bin Mu'adz. Ya Khalifah Harun Rasyid, pembukaan Fathul Khaybar itu di tahun ke-7, dan Abu Sufyan masuk Islam di Fathul Mekah tahun ke-8. Bagaimana Abu Sufyan menjadi saksi dia dalam keadaan kafir? Kan masuknya dia tanggal tahun 8, dan kejadian akad suluhnya, akad perdamaiannya di tahun ke-7. Bagaimana Abu Sufyan menyaksikan atau bertanda tangan dia dalam keadaan kafir? Gak bisa, gak sah orang kafir menjadi saksi. Satu. Nomor 2, Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz diketahui di dalam sejarah bahwa Sa'ad bin Mu'adz tersebut telah meninggal ketika perang Bani Quraidzah 2 tahun sebelum Fathul Khaybar. Bagaimana dia menjadi saksi sedangkan dia sudah meninggal? Keluar dari kuburnya jadi pocong terus tanda tangan gitu. Akhirnya Harun Rasyid mengetahui bahwa orang Yahudi tersebut itu adalah kadzab, berbohong. Dengan apa? Dengan sanad. Makanya tersebut sanad adalah menjaga keontektikan keilmuan. Tapi bukan berarti sanad adalah segalanya dari keilmuan, tapi sanad adalah menjaga keontektikan keilmuan. Jadi sebanyak orang menuturkan banyak sanadnya, berarti orang tersebut pinter? Bukan menunjukkan bahwa orang yang banyak sanadnya itu pinter atau alim. Begitu juga orang pinter tapi tidak ada sanadnya, itu tidak bisa. Berarti sanad itu adalah penguat terhadap keilmuan. Makanya tersebut sampai sekarang bergerak, ada timbul gerakan yang sudah tidak asing lagi, yang mengatakan salafiyah atau yang dikatakan wahabiyah. Mereka mempunyai keilmuan,
tapi sayang disayang mereka tersebut tidak bisa membuktikan keontektikan keilmuan tersebut karena mereka tidak mempunyai sanad, sandaran keilmuan tidak ada. Kalau dilihat, disandarkan atau ditantang dia tersebut dengan sanad, dia mundur. Soalnya apa? Nggak bisa, nggak mempunyai keontektikan ilmu yang bersandarkan sampai ke Rasulullah, dia tidak mempunyai. Bagaimana langsung qala Allah, qala Rasulullah? Makanya tersebut Abdullah bin Mubarak mengatakan al-isnadu minaddin. Sanad tersebut itu sebagian dari agama. Laulal isnad la qala man syaa ma syaa. Orang tersebut itu akan sembrono di dalam ucapannya. Begitu juga Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa sanad itu bagaikan tangga. Paham enggak? Tangga keilmuan. Jadi bagaimana dia tersebut bisa sampai dengan keilmuan yang tinggi kalau bukan dengan tangga. Makanya tersebut sanad adalah bukti keontektikan keilmuan. Makanya tersebut orang salafi kalau dituntut untuk mengatakan sanadnya, mereka tersebut tidak bisa menuturkan. Kalaupun ada orang salafi yang menguturkan dia tersebut mempunyai sanad, sanadnya tersebut tidak bisa dijaga. Soalnya apa? Dulu pernah saya tersebut ketika saya mencari ketika waktu saya mondok di Arab Saudi, saya mencari sanad juga, belajar dari sanad, yaitu guru saya yang bernama Ustadz Khalid Al-Turkistani menuturkan pada saya, menceramai, mengasih tahu bahwa orang salafi dia tersebut kalahnya ketika Anda tuturkan bagaimana sanadnya. Dia tidak bisa mempunyai. Dia akan bingung. Dan juga kalaupun toh dia ada, tidak bisa dijaga kesanadannya. Soalnya apa? Ada diceritakan di Sayyid Muhammad bahwa orang Wahabi tersebut ketika orang Salafi ketika ditanyai tentang sanad, dia tersebut merasa minder, sehingga tersebut dia mencari supaya kuat sandaran keilmuannya, sehingga tersebut dia belajar ke Sayyid Muhammad guna untuk mencari sanad doang. Katanya khudh ma sofa wa da' ma kadar, ambil yang bagus dan meninggalkan yang kotor. Dia berpikiran seperti itu. Sayang disayang mereka tersebut salah, tidak menjaga, tidak melihat bahwa di dalam sanad salah satunya harus yang diambil sanadnya tersebut harus orang yang adil. Makanya tersebut la tahminil ilma an fasikin wala tahminhu amman la yukrafu bitolab. Jangan kau menimba ilmu terhadap orang fasik, dan juga jangan kau menimba ilmu terhadap seseorang yang tidak diketahui bahwa dia adalah pernah menimba ilmu. Makanya tersebut mau mengaji terhadap orang yang belum pernah mengaji. Mengaji tiba-tiba langsung mengatakan qala Allah qala Rasul. Belum pernah diketahui dia mondok di mana, ngaji di mana, sandarannya pada keilmuannya pada siapa, belum diketahui. Jangan mencari menimba ilmu terhadap orang tersebut. Makanya tersebut setelah keontiktikan tersebut terikat dengan sanad. Dan juga perlu diketahui bahwa ijazah sanad dengan ijazah kitab tersebut itu berbeda. Dikatakan oleh Sayyid Ayyub Abkar Al-Ahdal bahwa di sana dibedakan ijazah kitab dan ijazah sanad. Sampai mengetahui ijazah kitab dan ijazah sanad sama-sama ijazahnya, tapi berbeda, maknanya berbeda, dan juga kandungannya juga berbeda. Ijazah kitab dan ijazah sanad sama-sama di dalam kebarokahan, tetapi ijazah di dalam ijazah sanad mempunyai nilai plus barokah juga keilmuan. Karena apa?
Karena ijazah kitab, mu'alif ketika mengarang kitabnya tersebut sudah mengijazahkan. Beliau mengarang kitab gunanya untuk naf'ul ilmi, memberikan faedah-faedah di dalam kitabnya untuk dipelajari, ijazah kitab. Tapi ijazah sanad itu tidak bisa diberikan kecuali setelah dengan pelajaran, dengan membaca kitab, dibacakan kitabnya, diberikan pengetahuan salah satu metode atau rahasia-rahasia keilmuan di dalam kitabnya. Soalnya apa? Para ulama mengarang kitab, terkadang di dalam kitabnya tersebut lafat-lafat, ibarat-ibaratnya itu mengandung rahasia. Soalnya apa? Supaya tidak segala orang itu bisa memahaminya. Karena apa? Kalau semua gampang dipahaminya, akan gampang dipelintirkannya, diubah-abih, diutak-atik pemahamannya. Makanya tersebut sebagian di dalam kitab ibarat banyak yang sulit. Itu apa? Untuk menjaga kemarwah, kewibawaannya kitab tersebut. Tidak bisa diberikan kecuali setelah belajar. Tidak bisa diberikan, tidak bisa nyambung kecuali dengan mengaji. Makanya tersebut di sini dibedakan antara ijazah kitab dan ijazah sanad. Sama-sama barokahnya, cuma kalau ijazah kitab cuma barokah tok. Kalau ijazah sanadan itu ijazah bercampurkan dengan keilmuan. Dan pada siang hari insya Allah ini akan dibacakan oleh Romo Kiai Haji Munif Muhammad. Semoga dalam pembacaan tersebut terus mengalir terhadap kita barokah-barokahnya Syekh Ihsan, barokah-barokahnya kitabnya Manhajul Imdad, sehingga dengan pembukaan ini kita bisa lebih semangat lagi dalam mengkaji kitab Manhajul Imdad, sehingga barokahnya bisa berlimpah pada kita. Kita ketahui dalam kehidupan kita barokah, sehingga kita mendapatkan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Demikian yang saya bisa aturkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.